Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. CEO AMD, Lisa Su bantah rumor soal pemesanan chip dengan Samsung Foundry. Padahal TSMC merupakan partner penting AMD. Mereka bakal terus kerjasama buat produksi chip dan hampir semua produk AMD sudah dialihkan ke TSMC. Namun belakangan ini ada rumor yang berkaitan sama Samsung Foundry. Rumor disebabkan karena segmen AI dan data center. Dilansir dari Business Korea, Lisa Su terlihat mengunjungi Taiwan. Beliau mengatakan tidak akan membocorkan apapun soal produk dan pemesanannya. Lisa Su juga menyinggung TSMC sebagai partner. Mereka bekerja sama untuk chip Instinct MI300. Rumor ini bisa muncul karena kapasitas produksi TSMC yang penuh. Sebagai informasi, AMD adalah pelanggan terbesar kedua TSMC. Mereka nyumbang 10% penjualan perusahaan loh. TSMC juga lagi berusaha ningkatin kapasitas produksi mereka. Caranya dengan membangun pabrik baru di Amerika Serikat. Menurut kalian, siapa pihak yang bisa bikin rumor kayak gitu? OpenAI udah rilis ChatGPT buat iOS di bulan Mei. Nah, 2 bulan setelahnya mereka bikin pengumuman bakal rilis ChatGPT untuk perangkat Android. Wah, siapa yang udah gak sabar nih? Kalau gitu, follow Jagat Review dulu dong. Habis itu, kamu bisa lakuin pre-pendaftaran di Google Play Store. Aplikasi ini bakal bebas digunain loh. Bisa menyinkronkan riwayat pengguna juga di berbagai perangkat. OpenAI bilang kalau aplikasi ChatGPT ini bakal kasih jawaban eksklusif. Bakal ada jawaban instan, saran yang disesuaikan, inspirasi kreatif, dan peluang belajar bagi para penggunanya. Namun perlu kamu ingat, sistem operasi Android dan iOS berbeda. Kalau di iOS, aplikasi ini udah terintegrasi sama sistem suara personal Siri. OpenAI berharap lewat aplikasi ini kamu bisa lebih mudah akses fitur dan layanan dari ChatGPT. Siap pakai ChatGPT buat mempermudah pekerjaan kamu. Oppo A58 ini sebenarnya udah ada di Cina, tepatnya di akhir tahun 2020. Beda sama versi perilisan di Cina yang udah pakai konektivitas 5G, versi yang masuk ke Indonesia baru pakai versi 4G aja nih. Nggak cuma itu aja, perbedaan lainnya juga terletak di beberapa aspek, kayak chipset, layar, dan dukungan NFC. Dari segi desain, agak sedikit berbeda, karena pengguna notch punch hole. Meskipun begitu, desain modul kameranya bisa dibilang sama. Oppo A58 ini juga mengusung layar berukuran 6,72 inci dengan resolusi FHD+. Ditenagai sama chipset Helio G85, berpadu RAM 6GB dan penyimpanan internal 128GB. Kapasitas ini masih bisa diperluas loh dengan meminjam penyimpanan sampai 6GB. Dari segi kamera, bagian utamanya berukuran 50MP, sekaligus sensor depth 2MP. Kapasitas baterainya 5000 mAh dengan dukungan pengisian 33W. Menurut kamu kualitasnya worth it nggak sama harganya? Realme 11 series bakal luncurin model keempatnya. Model terbarunya ini bakal debut tanggal 31 Juli nanti. Debutnya buat pasar Vietnam lebih dulu sih. Realme 11 4G bakal jadi penerus versi 10 4G generasi sebelumnya. Ada 3 tipe yang diperkenalin Realme bulan Mei lalu. Realme 11 5G, Realme 11 Pro, dan Realme 11 Pro Plus. Dari teaser, kelihatan model kameranya beda dari 11 series lainnya. Bentuknya masih sama-sama bulat, tapi posisinya digeser ke sebelah kiri. Realme 11 4G dikabarkan bakal punya layar AMOLED, chipset yang dipakai MediaTek Helio G99, perpaduannya pakai RAM 8GB dan storage internal 128GB. Kamu suka selfie? Kamera depannya 15MP, dan kamera utamanya punya resolusi 108MP, kapasitas baterainya sendiri 5000 mAh. Karena itu nggak banyak perubahan dari Realme 10 4G. Harganya juga nggak bakal beda jauh nih. Kamu sendiri tertarik gak buat ganti HP ke Realme terbaru ini? Mana pengguna Twitter? Absen dulu. Platform media sosial yang lagi kamu pakai ganti nama jadi X. Kabar ini langsung diumumin sama CEO Twitter saat ini, Elon Musk. Situs baru yang namanya X.com sudah bisa diakses pengguna langsung di situs Twitter. Logo baru X juga udah muncul buat gantiin logo legend burung birunya Twitter. Elon Musk udah ngelakuin serangkaian tweet buat rebranding ini sebelumnya. Huruf X sendiri udah gak asing lagi buat beliau dengan adanya SpaceX. Bahkan nama asli PayPal juga X.com. Kamu jangan kecewa dulu. Soalnya Bapak Elon janji bakal ningkatin fitur dan layanan di X ini. Kamu udah siap belum buat move on dari nama Twitter dan logo burung?
Banyak eksistensi proyek komersial yang bikin kagum, tapi ada juga yang bikin bertanya-tanya. Hal ini dirasain gamer PlayStation waktu Project Q mulai diperkenalkan sama Sony. Bentuknya bak handheld dengan potongan DualSense di kedua sisi, kamu cuma bisa mainin game PlayStation 5 dari jaringan Wi-Fi. Rencananya bakal dilepas akhir tahun ini, tapi tampilannya udah bocor dan ngundang kontroversi. Sosial media dan toko resminya emang belum kasih tahu fungsi sebenarnya dari produk ini. Tapi seorang user Twitter, @zubi_tech, pamerin bentuk fisik produk yang kelihatannya cukup besar. Menariknya, sistem operasi yang ada di produk milik Android tiramisu alih-alih punya Sony. Kalau sistem operasi bertahan sampai final nanti, tentu aja lebih banyak kesempatan yang terbuka buat Project Q. Pihak Sony sendiri belum bagi informasi detail soal harga atau fungsi dari produk yang bisa kamu pakai buat streaming berbasis Wi-Fi. Menurut kamu gimana? Menarik gak sih? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.